first? Yes, I have. Good job. Have you prayed duha? Alhamdulillah. Soliha, kita berdoa terlebih dahulu yuk sebelum kita memasuki pembelajaran. Angkat tangannya, sikap berdoa. Now, before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Iya, hari ini kita akan mempelajari buku tematik 2B, subtema 4, yaitu tentang kegunaan benda. Teman-teman, di sini Ibu mempunyai contoh gambar cerita. Ceritanya adalah Salman bersama keluarganya mencari ikan di sungai dan di sawah. Pada saat liburan sekolah, Salman berkunjung ke rumah kakeknya. Nah, gambar di cerita ini, Salman dan keluarga mencari ikan di sungai bersama-sama. Kemudian Salman melihat kerbau saat mencari ikan di sungai. Nah, Salman bertanya kepada sang kakek, "Kakek, kerbau itu sedang apa ya?" Dijawab oleh si kakek, "Kerbau itu sedang membajak sawah." Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak kegunaan benda untuk membajak sawah? Iya, benda yang akan digunakan yaitu seperti bajak, cangkul, penyemprotan pupuk, penanam padi. Nah, teman-teman, untuk benda yang pertama adalah bajak. Bajak adalah menggunakan untuk menggemburkan tanah sebelum melakukan penanaman. Kemudian, benda yang kedua adalah cangkul. Cangkul berguna untuk membersihkan tanah dan rumput. Nah, untuk benda yang ketiga adalah penyemprotan pupuk. Penyemprotan pupuk adalah berguna untuk memecahkan cairan yang disemprot menjadi tetesan kecil. Untuk benda yang terakhir yaitu mesin penanaman padi. Mesin penanaman padi berguna untuk menanam padi dan seperti jagung, kentang, dan sebagainya. Bagaimana teman-teman? Itu adalah benda-benda yang digunakan oleh Salman bersama keluarganya saat mencari ikan di sungai dan di sawah. Pelajaran kita tematik 2B, subtema 4, pembelajaran 4. Ibu di sini akan menjelaskan membuat cara berdasarkan gambar. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Nah, teman-teman, Ibu akan memperlihatkan satu gambar. Coba kalian perhatikan gambarnya dengan baik ya. Nah, ini adalah cerita bergambar. Pasti kalian suka dengan cerita bergambar karena cerita bergambar itu lebih menarik dan tidak membosankan. Oke, sekarang kita perhatikan bersama-sama ya.
bagaimana cara kita membuat cerita berdasarkan bergambar. Perhatikan bersama-sama ya teman-teman. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, langkah-langkahnya teman-teman ada yang tahu tidak? Ya, baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Yaitu langkah yang pertama adalah perhatikan dari gambar teman-teman sebelum kita cerita berdasarkan gambar. Hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mengamati gambar tersebut. Objek yang ada pada gambar seperti gambar yang akan diceritakan, contohnya objeknya seperti tanaman, hewan, manusia, dan sebagainya. Langkah yang kedua adalah buatlah kata berdasarkan gambar. Untuk langkah yang kedua, kita harus yang sesuai dengan gambar untuk mempermudah membuat cerita. Sebuah cerita seperti itu ya teman-teman. Langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, Ibu mempunyai gambar cerita nih teman-teman. Nah, ini dia gambarnya. Ibu akan menceritakan yang pertama. Ibu di sini mempunyai gambar, yaitu yang Ibu akan ceritakan. Gambar yang pertama seperti ini ya. Gambar yang pertama adalah Salman sedang ngapain ya? Ada yang tahu tidak ya? Iya, Salman bersama teman-teman sedang menaiki perahu. Mereka senang sekali menaiki perahu karena dengan cuaca yang indah. Mereka menepikan perahunya. Nah, itu salah satu gambar yang pertama. Salman sedang menaiki perahu bersama teman-temannya. Nah, untuk gambar yang kedua seperti ini ya teman-teman. Nah, Salman memasuki sebuah akuarium. Ia berenang di sebuah akuarium. Ia ingin melihat makhluk hidup seperti lainnya, yaitu seperti ikan paus, kerang-kerang di dalam laut, dan sebagainya. Masih banyak yang lain ya. Kemudian ia merasa bahagia ketika ia melihat makhluk hidup yang ada di dasar laut. Nah, teman-teman, di sini ada yang udah pernah lihat akuarium belum ya? Iya. Nah, di dalam akuarium banyak berbagai macam ikan. Banyak ya, seperti ada ikan paus, ikan koki, dan sebagainya. Nah, alhamdulillah selesai ya. Jadi kalian jadi tahu kan bagaimana cara membuat cerita berdasarkan gambar. Jadi kalian bisa berlatih ya di rumah masing-masing. Semoga materi hari ini bermanfaat. Baiklah, Ibu akhiri ya materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita mengucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma